Oke, saya lanjutkan ke bab berikutnya, yaitu tentang program linier. Kita masuk ke subbab yang pertama. Di sini saya memiliki pertidaksamaan linier dua variabel atau biasa yang disingkat dengan PLDV. Apa itu yang namanya PLDV? PLDV di sini sudah saya tuliskan. Dia adalah kalimat terbuka matematika yang di dalamnya memuat dua variabel. Variabel itu bisa berupa huruf A, B, C sampai dengan Z. Cuma biasa di sini yang sering digunakan adalah X dan Y. Dengan masing-masing variabel berderajat 1. Berderajat 1 artinya dia berpangkat 1. Serta dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Bisa berupa kurang dari sama dengan, lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Saya lanjutkan, kita langsung saja ke bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Di sini saya memberikan dua contoh. Kita lihat contoh soal yang nomor 1, yaitu tentukan daerah penyelesaian dari yang pertama yaitu 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 12. Langkah pertama kita tentukan atau kita misalkan x-nya bernilai 0 dan y-nya bernilai 0. Saya buat dulu untuk x-nya. Jika x-nya sama dengan 0, maka di sini kita abaikan dulu tanda pertidaksamaannya. Saya buat menjadi sama dengan. Di sini jika x-nya sama dengan 0, berarti disubstitusikan x-nya bernilai 0. Artinya 2 kali 0 ditambah, sedangkan y-nya tetap 3y sama dengan 12. Ingat tadi tanda pertidaksamaan saya abaikan, saya buat menjadi persamaan atau sama dengan 12. Berarti 2 kali 0 hasilnya adalah 0, maka tersisa 3y sama dengan 12. Dari sini kita peroleh nilai y-nya adalah 12 dibagi 3, berarti diperoleh y sama dengan 4. Itu jika x-nya bernilai 0. Sekarang sebaliknya, bagaimana jika y-nya bernilai 0? Tinggal substitusikan ke pertidaksamaannya tadi, y-nya yaitu bernilai 0. Ingat, saya abaikan dulu tanda pertidaksamaannya. Kurang dari sama dengan ini saya abaikan, saya buat menjadi persamaan yaitu sama dengan. Tinggal kita substitusi y-nya sama dengan 0, sedangkan x-nya tetap. Tadi di sini x-nya 2x, berarti tetap 2x ditambah y-nya bernilai 0, berarti substitusikan ke sini, berarti 3 dikali 0 sama dengan 12. 3 kali 0 hasilnya adalah 0, berarti tersisa 2x, berarti 2x sama dengan 12, maka diperoleh x-nya sama dengan 6. 12 dibagi 2, maka diperoleh x-nya sama dengan 6. Kalau sudah diperoleh titik-titiknya, yaitu x-nya 0, y-nya 4, di sini berarti 0,4, sedangkan yang ini adalah 6,0, atau sudah kita peroleh y-nya bernilai 4 dan x-nya bernilai 6. Sekarang langkah selanjutnya adalah kita gambar. Saya buat di sini diagram kartesius. Masih ingat materi SMP, diagram kartesius ini berarti sumbu y yang berdiri, sedangkan yang tidur ini adalah sumbu x. Tinggal kita masukkan sesuai titik yang sudah kita peroleh tadi. Kita memperoleh di sini y-nya bernilai 4. Kita cari di sini ini 1, 2, 3, 4. Jadi saya titik di sini bernilai 4, itu untuk sumbu y. Sedangkan sumbu x-nya tadi di sini kita peroleh x-nya sama dengan 6. Jadi kita ambil di sumbu x 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita ambil di sini, kita buat titik di sini sama dengan 6. Setelah itu kita hubungkan kedua buah titik tadi, yaitu 4 dan 6. Sebelum menghubungkan, kita cek dulu tanda pertidaksamaannya. Tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan. Kalau ada tanda sama dengannya di sini, maka garisnya garis langsung. Ini, langsung. Apabila sebaliknya, untuk tanda pertidaksamaannya, jika dia tidak ada tanda sama dengannya, maka garisnya adalah garis putus-putus. Nah, berhubung di sini ada tanda
sama dengannya, yaitu kurang dari sama dengan, maka garisnya bukan putus-putus tapi garisnya garis langsung. Setelah kita peroleh garis, kita hubungkan dua buah titik tadi dengan garis langsung. Selanjutnya kita menentukan daerahnya. Ini sebelumnya belum ada. Bagaimana cara menentukan daerahnya? Di sini saya mengambil titik uji. Titik uji yang paling mudah yaitu titik uji 0,0. Kita lihat di sini 0,0. Ini yaitu titik pusat. Tinggal memasukkan atau substitusi ke pertidaksamaannya tadi, di mana x-nya bernilai 0 dan y-nya bernilai 0. Masukkan ke pertidaksamaannya, berarti 2 kali 0 bernilai 0 ditambah 3 kali 0 bernilai 0, maka 0 ditambah 0 hasilnya adalah 0. Kita peroleh di sini 0. Sedangkan ruas kanannya tetap yaitu 12. Nah, sekarang apakah 0 kurang dari sama dengan 12? Iya, jelas 0 kurang dari atau sama dengan 12. Kalau iya, kalau sesuai dengan soalnya seperti ini, berhubung dia tadi iya jawabannya, maka daerah penyelesaian adalah daerah yang melalui titik 0,0. Berarti ada dua pilihan, daerahnya apakah di atas garis ataukah di bawah garis. Kalau di atas garis, dia tidak melalui 0,0. Sedangkan kalau di bawah garis, dia melalui 0,0. Berhubung dia benar, 0 adalah kurang dari sama dengan 12. Kalau pernyataan ini benar, maka daerahnya adalah melalui titik 0,0. Jadi ini yang saya arsir. Berikutnya saya lanjutkan untuk contoh soal yang nomor 2. Saya punya di sini 5x ditambah 4y lebih dari 20. Nah, ini ingat pertidaksamaannya tidak ada tanda sama dengan. Kalau tidak ada tanda sama dengan, maka garisnya nanti garis putus-putus. Sedangkan untuk soal nomor 1 tadi, dia ada tanda sama dengannya, maka nanti garisnya garis langsung. Sedangkan yang ini garis putus-putus. Yang ini kurang dari sama dengan, yang ini adalah lebih dari. Langkahnya sama seperti contoh soal yang nomor 1, kita misalkan untuk x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Kita mulai untuk x sama dengan 0. Jika x sama dengan 0, maka tinggal substitusi x-nya bernilai 0 ke dalam pertidaksamaannya. Di sini saya abaikan tanda pertidaksamaan, saya ganti menjadi persamaan terlebih dahulu. Tinggal substitusi ya, x-nya bernilai 0, berarti 3 dikali 0. 5 kali 0 ditambah 4y, tetap yang ini sama dengan 20. 5 kali 0 nilainya 0, maka tersisa 4y sama dengan 20. Jadi diperoleh y-nya sama dengan 20 dibagi 4, maka y sama dengan 5. Selanjutnya saya misalkan untuk y sama dengan 0. Berarti kalau y sama dengan 0, tinggal substitusi y bernilai 0 ke pertidaksamaannya di sini. Sedangkan untuk x-nya tetap, berarti 5x ditambah 4 kali 0, saya abaikan pertidaksamaannya, saya buat sama dengan, berarti sama dengan 20. 4 kali 0 nilainya 0, maka ini tetap turun, maka bernilai 5x sama dengan 20. Jadi x-nya adalah 20 dibagi 5, maka nilainya sama dengan 4. Kita sudah memperoleh dua titik, yaitu di sini y sudah bernilai 5 dan x sama dengan 4. Selanjutnya kita membuat diagram Kartesius. Saya buat di sini, ini sumbu y, ini sumbu x. Tinggal memasukkan titik-titik yang sudah diperoleh. Y-nya kita peroleh tadi 5. Jadi ambil titik pada sumbu y yaitu 5. Selanjutnya kita peroleh x sama dengan 4. Berarti kita ambil titik pada sumbu x bernilai 4. Setelah kita peroleh dua buah titik, selanjutnya kita hubungkan dua buah titik. Sebelum menghubungkan dua buah titik, kita cek tanda pertidaksamaannya. Dia memiliki tanda sama dengan apa tidak? Kalau tidak, berarti garisnya adalah putus-putus. Nah, di sini saya buat garis putus-putus. Langkah selanjutnya, kita menentukan yang manakah daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya di atas garis ini, apakah di bawah garis ini? Kalau di atas berarti tidak melalui 0,0, kalau di bawah berarti melalui 0,0.
Langkahnya sama, saya mengambil titik uji 0,0. Jadi X-nya bernilai 0 dan Y-nya bernilai 0. Tinggal masukkan ke pertidaksamaannya tadi, berarti 5 kali 0 adalah 0, ditambah 4 kali 0 adalah 0, maka 0 tambah 0 bernilai 0. Di sini yang diminta adalah lebih dari 20. Pertanyaannya sekarang, apakah 0 lebih dari 20? Salah, 0 itu harusnya kurang dari 20. Nah, berhubung dia 0 bukan lebih dari 20, jadi kan pernyataannya salah atau saya tuliskan tidak. Kalau pernyataannya salah, maka daerahnya tidak melalui 0,0. Yang manakah yang tidak melalui 0,0? Berarti yang di atas garis. Kalau diperpanjang berarti tidak melalui 0,0. Jadi daerahnya yang ini yang saya arsir. Sudah.